Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadhahi burhanuhu al-mafsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'aqad wa tanfarij bihi al-kurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'a. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Sampailah kita pada kajian tafsir. Pada perjumpaan ini kita akan membahas tafsir khusus surat An-Naml ayat 15 sampai 44, yang dimana surat An-Naml ini menceritakan tentang kisah yang sangat panjang dari perjalanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu Nabi Sulaiman sang anak dan ayahnya Nabi Daud alaihi salam. Kisah bermula daripada kisah ayah Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Di masa mudanya dia hidup di kerajaan Israel, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh raja bijaksana bernama Raja Talut. Nabi Daud adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ni'mal abdu innahu awwab." Sebaik-baiknya hamba adalah dia yang terus bertaubat. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah seorang nabi yang senang bersenandung dan bernyanyi. Dengan alat sulingnya, Nabi Daud bernyanyi dan juga berzikir kepada Allah. Diikuti oleh tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud sering berpuasa kepada Allah. Dikenal dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari batal. Pada suatu hari, Raja Israel, Raja Talut, raja yang bijaksana, melawan pihak musuh, yang di antara musuh itu ada satu orang yang badannya besar. Julukannya Goliat, atau bahasa Arabnya Jalut. Satu orang yang berbadan besar dari pihak musuh. Maka Raja Talut menyuruh Nabi Daud untuk melawannya. Maka Nabi Daud yang masih remaja dan badannya kecil itu, dengan katapel kerikilnya, membidik dan melemparkan kerikil ke arah kepala Goliat atau Jalut. Sehingga kerikil tadi dapat menumbangkan raksasa tersebut. Jadi raksasa itu maksudnya badannya lebih besar di antara manusia lainnya. Tegap, besar, tinggi begitu. Bukan raksasa, bukan. Hingga akhirnya pihak Nabi Daud, yaitu Raja Talut, menang perang. Setelah Raja Talut tua dan sekarat, ia mewarisi kerajaan kepada Nabi Daud. Sehingga maklum saja, dalam kisah Nabi Daud dijuluki dengan Raja Daud
atau King David, sebagai Raja King David wafat dan kerajaan Israel diteruskan oleh Nabi Sulaiman yang mewarisi kenabian ayahnya. Maka maklum saja kenabian Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman, keterkenalannya atau kemasyhurannya dikalahkan oleh kisah tentang kerajaannya, di mana memang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu lebih terkenal sebagai Raja Daud dan Raja Sulaiman. Tidak heran, karena memang mereka, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, adalah keturunan daripada Nabi Ishak, yang memang keturunan Nabi Ishak berasal dari rantai emas, di mana Nabi Yusuf punya ayah Nabi Yakub, Nabi Yakub punya ayah Nabi Ishak, Nabi Ishak punya ayah Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim Nabi dan Rasul, Nabi punya anak Nabi Ishak Nabi dan Rasul, punya anak Nabi Ishak Nabi Yakub Nabi dan Rasul, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf Nabi dan Rasul. Ini rantai emas. Dari kakek sampai cicit semua jadi nabi, semua jadi rasul. Nah, dari anak-anak Israel lainnya atau dari anak-anak Nabi Yakub lainnya tidak menurunkan keturunan kecuali menjadi seorang nabi dan rasul, atau kalau tidak jadi nabi dan rasul, mereka menjadi seorang raja yang disegani. Nabi Sulaiman berasal dari keturunan Yehuda. Ia tinggal di Damaskus, Syria Barat, di dekat Palestina. Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman memimpin kerajaannya, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah kerajaan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Sehingga saat itu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Disebutkan dalam surah Sad ayat 35, Allah berfirman, Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada orang setelahku. Sesungguhnya Engkau adalah Zat Maha Pemberi. Maka pada saat itu, sebelum Allah mengkabulkan doa Nabi Sulaiman diberi 3 pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara memilih harta, memilih kekuasaan, atau memilih ilmu pengetahuan. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman jelas-jelas saja memilih ilmu pengetahuan. Karena ia memilih ilmu, maka ia pun diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketiga-tiganya. Jadi bukan tiba-tiba ada kerajaan megah, enggak. Tapi Nabi Sulaiman awalnya diberi ilmu pengetahuan oleh Allah. Karena dia memilih ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan itu Nabi Sulaiman menggali sumber daya alam, menjadi orang kaya, membangun istana yang megah, dan banyak pengikutnya. Jadi gegara milih ilmu pengetahuan, harta dapat, ya, kekuasaan juga dapat. Maka kisah pun akhirnya berlanjut. Dikisahkan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kerajaan yang megah, berupa kuantitas jumlah tentara dari golongan manusia, jin atau syaitan, hewan, dan burung-burung. Nabi Sulaiman juga memiliki alat berupa istana, angin, dan awan sebagai kendaraan. Nabi Sulaiman memiliki pengetahuan, pemahaman, ibarat hikmah dari hewan. Begitulah Bapak Ibu, Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berbicara dengan hewan. Dikisahkan tentang kisah Ratu Semut. Maka hari ini kan kita edisinya emang khusus surat An-Naml nih. An-Naml itu artinya semut. Kenapa surat An-Naml dinamakan surat semut? Karena ada kisah tentang Ratu Semut. Jadi semut itu hidupnya berkoloni, saling bantu satu dengan yang lain. Pemimpinnya ratu,
semut perempuan. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman sedang berjalan di atas kudanya, nunggangi kuda. Kepalanya Nabi Sulaiman bagian atas dinaungi dari terik panasnya sinar matahari oleh sayap burung-burung yang berkumpul dan berterbangan di atas dan sekitar Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman dalam keadaan demikian, naik di atas kuda, dinaungi burung sehingga nggak kena terik matahari, Nabi Sulaiman dengan para pengikutnya sedang berjalan di hutan, melewati sarang atau lembah semut. Nabi Sulaiman saat itu tiba-tiba saja memberi perintah kepada para tentaranya untuk berhenti dan jangan melangkah lebih lanjut di sarang semut. Sebab Nabi Sulaiman mendengar seekor ratu semut berkata, ratu semut tadi mengatakan, semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian. Nabi Sulaiman dan tentaranya akan menginjak kalian karena tidak menyadari keberadaan kalian. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-18, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga Nabi Sulaiman mendatangi melewati lembah semut. Ratu semut berkata kepada semut-semut lain, hai para semut, masuklah kalian ke tempat tinggal kalian. Sesungguhnya Sulaiman dan tentaranya tidak menyadari keberadaan kalian dan mereka tidak merasakan kehadiran kalian. Maka saat itu Nabi Sulaiman yang menyuruh tentaranya berhenti. Setelah menyaksikan semut berbicara, Nabi Sulaiman tadi tersenyum, Bapak Ibu. Nabi Sulaiman senang kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena diberi mukjizat berupa dapat memahami bahasa hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 19 lebih lanjut, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Maka Nabi Sulaiman melihat ratu semut berbicara demikian, Nabi Sulaiman tersenyum. Dia tertawa sebab perkataan ratu semut tadi. Nabi Sulaiman pun akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah rasa syukur karena aku telah bersyukur kepadamu ya Allah dengan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku Nabi Sulaiman dan nikmat yang telah engkau berikan kepada ayahku Nabi Daud dan adanya aku akan terus beramal soleh yang engkau ridhoi, dan ya Allah masukkanlah aku dengan sebab rahmatmu di dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Maka Nabi Sulaiman berdoa yang isinya 3 hal. Pertama, Nabi Sulaiman bersyukur atas nikmat Allah. Kedua, Nabi Sulaiman minta dimudahkan untuk beramal baik. Dan ketiga, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar dibangkitkan bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Nabi Sulaiman faham dengan bahasa hewan. Bahkan Nabi Sulaiman dapat menerjemahkan bahasa hewan untuk manusia lainnya fahami. Jadi Nabi Sulaiman sering bercerita kepada manusia di sekitarnya apa yang dikatakan oleh hewan-hewan yang ada di situ tadi. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Sulaiman kedatangan satu tamu. Ini tamu dia itu takut mati. Ngerasa kayak malaikat maut itu selalu mengintainya. Dia orang takut mati. Dia berharap dengan datang ke Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman dapat mengirim dirinya jauh ke negeri Cina dengan kendaraan hewan Nabi Sulaiman berupa awan. Maka tamu yang takut mati itu tadi datang ke istana Nabi Sulaiman. Sampai di hadapan Nabi Sulaiman, kebetulan Nabi Sulaiman tuh udah kedatangan tamu dulu. Jadi sebelum dia datang udah ada tamu dulu di situ. Nah, tamu yang datang duluan itu ketika melihat nih orang yang takut mati datang,
Ini tamu yang pertama melototin tamu yang kedua. Dipelototin terus dilihat. Kaget terus melototin. Namanya orang takut mati, dipelototin orang ya tambah takut mati, ya Pak ya. Maka tamu yang pertama melotot itu diem aja nggak ngomong. Tamu yang takut mati, dia ngomong ke Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, aku takut mati. Tolonglah, solusinya apalah kira-kira? Maka Nabi Sulaiman saat itu berpamitan sama tamu pertama, membawa tamu kedua ke dekat kendaraannya. Nabi Sulaiman tuh kayak apa? Wallahu a'lam. Belum terbukti secara sains. Tapi Al-Quran menyebutkannya dan kita harus percaya. Maka pada saat itu, tamu yang takut mati ini disuruh naik awan. Dan awan itu dibisiki oleh Nabi Sulaiman untuk pergi ke tempat yang sangat jauh di negeri Cina. Selesai urusan tamu yang takut mati ini. Nabi Sulaiman kembali ke singgasana. Sampai singgasana, Nabi Sulaiman nanya ke tamu pertama, tamu yang pertama, kenapa kamu tuh melototin tamu saya tadi, tamu yang kedua? Kenapa? Ternyata nih tamu yang pertama siapa, ibu-ibu? Ternyata itu adalah malaikat maut, malaikat Israel. Kata malaikat Israel, wahai Nabi Sulaiman, gimana aku nggak melotot dan kaget? Karena bentar lagi ini, beberapa detik lagi aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nyabut nyawa ini orang di sana di Cina. Maka aku heran kenapa nih orang ada di negeri Syam, kok bisa ada di sini? Kata Nabi Sulaiman, kata tamu pertama, kalau begitu Nabi Sulaiman, sudah saya pamit dulu, saya ada tugas nih mau nyabut nyawa orang tadi. Tiba-tiba awan tadi bawa tamu yang takut mati di negeri Cina, baru dia mau turun, tamu yang pertama malaikat maut sudah ada di situ, siap mencabut nyawanya. Nah, pelajaran dari kisah yang disisipkan dalam kisah Nabi Sulaiman ini adalah apa? Kalau sudah umur nggak kemana, mau lari kemana nggak bisa. Ya. Kemudian kisah berlanjut kepada kisah berikutnya yang lebih panjang mengenai Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml, yaitu bagaimana Nabi Sulaiman bertemu dengan Ratu Bilqis, bertemu dengan jin Ifrit, burung hudhud. Dikisahkan Nabi Sulaiman mengadakan satu pertemuan. Nabi Sulaiman ini senang jalan-jalan. Tadi di sarang semut dalam keadaannya lagi jalan. Sekarang Nabi Sulaiman juga lagi jalan. Semua ketika dalam perjalanan itu semua hadir. Kecuali burung hudhud nggak hadir. Tuh burung hudhud dia punya tempat khusus, tempat bertengger. Burung hudhud punya satu kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dia tahu di mana tempat air tawar berada untuk diminum, dibuat cuci muka, dibuat mandi. Dia tahu di mana tempat air tawar. Karena ini kerajaan Nabi Sulaiman di negeri Syria, Suriah, dekat Palestina, padangnya padang batu, kering tempatnya. Maka Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan berupa burung hudhud yang tahu di mana tempat air tawar walaupun di dalam kedalaman tanah. Nah, dalam perjalanan itu Nabi Sulaiman haus. Dan Nabi Sulaiman kalau haus ngeliriknya kemana? Ke tempat bertenggernya burung hudhud. Tiba-tiba burung hudhud nggak ada. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Oh, aku kehilangan, Nabi Sulaiman kehilangan burung hudhud. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, kemana burung hudhud? Kok aku nggak lihat dia? Apakah dia nggak hadir sekarang? Maka Nabi Sulaiman mengatakan lebih lanjut. Dalam surat An-Naml ayat 21, la u'adzibannahu 'adaban syadida aw la azba'annahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Wah, burung hudhud nggak hadir nih. Pilihannya 3. 1, aku siksa dia. Aku sembelih dia. Aku siksa dia. Pertama disiksa dengan siksaan yang pedih. Atau aku sembelih dia. Atau
Aku maafkan kalau dia membawa berita yang sangat bagus untuk aku dengarkan. Pilihannya 3, antara disiksa, disembelih, atau dimaafkan kalau bawa berita bagus banget. Maka tiba-tiba datang Hudhud beberapa saat kemudian. Dan begitulah Nabi Sulaiman memahami bahasa burung. Burung Hudhud mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, aku nih habis dari negeri yang jauh di sana. Namanya negeri Saba. Dia dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Talqomah. Ratu Talqomah atau biasa dijuluki Ratu Balqis ini, dia adalah putri seorang raja bernama Raja Siri dari keturunan orang Arab Qahtan. Dan menurut pendapat yang lemah, ibu Ratu Bilqis adalah sesosok jin, wanita bernama Raihanah yang dinikahi oleh Raja Sirih dan melahirkan seorang putri manusia, yaitu Ratu Balqis. Ini menurut pendapat lemah. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman memaafkan burung Hudhud dan menyuruh burung Hudhud, Hudhud, pergilah engkau dengan tulisan suratku ini. Aku ingin tahu apa kiranya reaksi mereka, Ratu Bilqis, penyembah matahari itu, dan kita lihat engkau, hai burung Hudhud, apakah engkau termasuk orang-orang yang benar atau tukang bohong. Kalau berita yang kamu bawa ini benar, coba suratku ini aku titipkan, kirim ke Ratu Bilqis katamu itu dari negeri Saba penyembah matahari. Aku pengen tahu reaksinya apalah, engkau perhatikan. Sesampainya di negeri Saba, maka burung Hudhud melemparkan surat tadi di malam hari. Ratu Bilqis membaca surat tadi sendirian di dalam kamarnya, di mana surat An-Naml ayat 30 dan 31 Allah berfirman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Setelah baca itu, besok paginya dia mengadakan musyawarah dan rapat dengan para menterinya. Dia mengatakan membaca surat tadi, sesungguhnya surat ini dari Raja Sulaiman, dan sesungguhnya isinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah ta'lu, janganlah kalian sombong, alayya, atas diriku Raja Sulaiman, wa'tuni, dan datangilah kerajaanku Sulaiman, muslimin, dalam keadaan menyerahkan diri. Maka Nabi Sulaiman mengancam, jangan lawan aku, jangan kamu sombong, jangan nentang, datang sini ke kerajaanku dalam keadaan menyerah. Maka Ratu Bilqis berkata kepada para menterinya, apalah kira-kira pendapat dan keputusan kalian dalam urusan ini? Maka para menteri mengatakan, wahai ratuku, aku nyatakan kita ini sebenarnya adalah kaum yang kuat, kita ahli dalam berperang, tapi keputusan tetap ada pada ratu. Sesungguhnya, kata Ratu Bilqis, para raja itu biasanya jika dia masuk menaklukkan satu negeri, biasanya mereka akan membuat kerusakan di negeri tersebut, dan mereka akan merendahkan orang-orang yang tadinya dihormati di negeri itu menjadi orang-orang yang rendah. Maka setelah perdebatan dan musyawarah tadi, akhirnya Ratu Bilqis memutuskan, kita tidak menyerah, kita tidak menyerang, tapi kita mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman. Jelas saja utusan Ratu Bilqis ditolak mentah-mentah oleh Nabi Sulaiman. Menurut Nabi Sulaiman, kerajaan dia lebih besar, lebih mewah, lebih agung. Hei utusan, kasih tahu ratumu, kalau dia tidak datang dalam keadaan menyerah, akan aku porak-porandakan negerinya. Maka utusan tadi kembali pulang ke negeri Saba. Ratu Bilqis tahu nih Raja Sulaiman keras orangnya, maka Ratu Bilqis menyerah. Dia mengatakan kepada para menterinya, walaupun kita kuat, kita mampu untuk berperang, sudah kita datang saja ke kerajaan Sulaiman. Lagian aku penasaran, kayak apa sih bentuk kerajaan Sulaiman itu sampai seorang Sulaiman dapat menjadi orang yang sangat keras kepala. Maka Ratu Bilqis datang ke kerajaan Sulaiman. Sembari ini berjalan, Nabi Sulaiman di negeri Suriah itu berbicara kepada bawahannya.
Direnov, dibersihkan semua istana. Kita mau nyambut Ratu Bilqis. Maka semua direnov. Termasuk saat itu Nabi Sulaiman menyuruh, apakah di antara kalian ada yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis yang ada di negeri sana, di negeri Sabah, dibawa datang ke negeri Suria? Siapa yang dengan cepat membawa tadi? Siapa yang bisa? Maka jin ifrit angkat tangan. Baginda Sulaiman, aku bisa membawa daripada singgasana Bilqis sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Nah, dalam tafsirnya itu bukan Nabi Sulaiman tiba-tiba lagi duduk, tiba-tiba berdiri singgasana udah ada, bukan begitu. Tapi emang biasanya Nabi Sulaiman itu saban hari, tiap hari di istananya Nabi Sulaiman itu punya majelis musyawarah. Dimulai dari terbit matahari jam 6-an, selesai rapat tuh jam 12 siang. Ketika matahari tergelincir. Artinya jin ifrit menawarkan kemampuan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, aku bisa mindahin singgasana Bilqis dari negeri Sabah ke negeri Suriah hanya dalam waktu 6 jam saja. Sekiranya engkau sekarang ini lagi rapat musyawarah, engkau belum bubar musyawarahnya, singgasana udah ada. Ya kalau bahasa kita mah zaman sekarang dinaikin pesawat tuh singgasananya nyampe 2-3 jam, enggak. Tapi kata Nabi Sulaiman, aduh kelamaan kalau nunggu rapat bubar. Ada bisa yang lebih cepat. Maka tiba-tiba orang alim yang dia menghafal daripada Asmaul Husna, dia mengatakan, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuq. Surat An-Naml ayat 40. Wahai baginda Sulaiman, aku bisa membawakan singgasana Bilqis sebelum engkau membuka mata setelah mengedipkannya. Jadi Nabi Sulaiman sekiranya ngedipin mata, buka mata, singgasananya udah ada di samping. Ini kan lebih canggih lagi kekuasaannya. Maka saat itu memejamkan matanya, ketika membuka matanya atas izin Allah, orang soleh yang membaca nama besar Allah dan atas kuasa Allah, singgasana Ratu Bilqis sudah ada di samping singgasana Raja Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pengikutnya, hiasi singgasana Ratu Bilqis dengan batu permata dan juga dengan emas, agar tampak lebih indah, untuk menguji apakah dia Bilqis bersyukur atau menentang dan tidak mendengarkan serta menampakkan permusuhan. Tiba-tiba saja Ratu Bilqis datang. Ia disambut oleh Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis takjub dengan megahnya kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika mau masuk ke ruang pertemuan, terlihat seperti ada kolam renang dengan aliran air. Maka Ratu Bilqis mengangkat pakaian bawah yang paling bawah. Jadi biasalah kalau kita pakai sarung ini, mau masuk nyeluk ke air agak diangkat dikit lah begitu. Nah saat itu diangkat sedikit, disangka depan ini adalah kolam air. Ternyata itu adalah keramik bening yang di bawahnya mengalir air. Jadi ternyata bukan kolam, tapi itu lantai. Maka saat itu Ratu Bilqis semakin malu di hadapan Nabi Sulaiman. Ia melihat singgasana yang seakan-akan mirip singgasana dia yang ada di istananya. Kata Nabi Sulaiman, engkau kenal dengan singgasana ini? Maka saat itu ia pun tambah malu. Ia menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya masuk Islam dan menikah dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Masih ada kisah tentang Nabi Sulaiman, tentang bagaimana wafatnya Nabi Sulaiman dan kenapa Nabi Sulaiman dapat memerintah daripada manusia, jin, hewan dan lain sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin sekian saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam.
ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليها قبلها وأتمم علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.